Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok PT INIM Genap yang akan mempresentasikan atau memaparkan materi Body of Knowledge. Oke, baik. Lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi, ke topik yang pertama. Topik yang pertama yaitu merupakan Work Design and Measurement. Work Design and Measurement atau perancangan tata cara dan pengukuran kerja adalah aspek penting dalam manajemen operasi, yaitu yang berfokus dalam pengoptimalan proses kerja yang menentukan waktu dan dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Tujuannya itu adalah pertama meningkatkan produktivitas, kedua meningkatkan kepuasan kerja, lalu yang ketiga mengukur kinerja karyawan. Selanjutnya terdapat benefits of work design and measurement, yaitu yang pertama terdapat peningkatan produktivitas dan efisiensi, yang kedua adalah peningkatan kepuasan dan motivasi karyawan, yang ketiga ada alokasi sumber daya, dan yang terakhir adalah penetapan biaya dan harga pekerjaan yang lebih akurat. Yang keempat ada aspek penting pada work design measurement. Yang pertama ada job design, yang dimana perencanaan kerjaannya itu mempengaruhi produktivitas. Lalu yang kedua itu ada pengukuran kinerja kerja, yang dimana melibatkan penilaian dan evaluasi kinerja individu. Oke, kita lanjut bagian ke apa itu masing-masing dari work design atau measurement itu. Nah, kalau work design itu dia melibatkan penataan tugas, proses, sistem untuk meningkatkan efisiensi, yang dimana dia komponen utama itu pada tanggung jawab dan ekonomi. Lalu yang ada pun prinsip-prinsip dasar work design itu, dimana yang pertama ada keterlibatan karyawan, lalu variabilitas tugas, dan yang ketiga klarifikasi tujuan, dan lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada lingkungan kerja dan fleksibilitas. Selanjutnya, di bagian measurement. Nah, measurement itu merupakan suatu proses menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, yang pertama terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi measurement atau suatu pengukuran kerja. Yang pertama itu adalah metode kerja yang digunakan, di mana metode itu lebih metode kerja yang digunakan itu lebih efisien dan terstruktur, dapat menghasilkan waktu kerja yang lebih singkat. Yang kedua itu adalah pengukuran akurat, di mana kesalahan atau pengukuran dalam pemantauan dapat menghasilkan data yang tidak akurat. Yang ketiga adalah peralatan yang digunakan, di mana peralatan yang tidak sesuai itu dapat memperambat suatu pekerjaan. Selanjutnya itu terdapat metode dalam pengukuran kerja. Yang pertama itu ada time study, itu melibatkan suatu pengukuran waktu dengan menggunakan pengamatan langsung. Lalu yang kedua itu terdapat work sampling, itu teknik mengukur waktu kerja dengan mengambil sampel pada suatu interval. Dan yang terakhir itu terdapat predetermined motion time system, yaitu metode yang mengandalkan standar waktu yang akurat dan telah ditentukan. Oke, topik selanjutnya ada Operation Research and Analysis. Secara definisi, Operation Research and Analysis adalah biasa disebut dengan OR, adalah bidang studi multidisiplin yang menggunakan model matematika, model analitis, dan algoritma komputasi untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip operational research itu berkisar pada prinsip-prinsip optimasi, permodelan, dan analisis keputusan. Dalam OR ada model-model, yaitu model adalah abstraksi atau penyederhanaan realita yang kompleks di mana hanya komponen-komponen yang relevan atau faktor-faktor yang dominan dari masalah yang dianalisis dan diikutsertakan. Banyak model yang dikembangkan dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu satu, linear programming, dua, metode transportasi, metode penugasan, teori networking, teori keputusan, teori permainan, teori antrian, dan teori penggantian. Oke, selanjutnya ada tips and trick untuk menghasilkan OR yang baik, yaitu adalah menggunakan data yang penting, memperbanyak model untuk membuat prototipe, gunakan ulang model, menulis ulang model, dokumentasikan data dan model matematika, benchmarking, dan sediakan mekanisme jawaban yang tepat. OR ini memiliki karakteristik yaitu mengutamakan optimasi, adanya simulasi terlebih dahulu, dan adanya probabilitas dan data statistik. Topik selanjutnya adalah Engineering Economic Analysis. Mulai dari definisi, analisis teknik adalah gabungan dari teknik-teknik kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menganalisis perbedaan ekonomi di antara berbagai alternatif rekayasa dan pemilihan desain yang diinginkan. Ada pedoman dari Engineering Economic Analysis. Yang pertama, nilai uang berubah seiring waktu. Yang kedua, bandingkan pilihan investasi untuk menentukan pilihan yang paling menguntungkan melalui perhitungan NPV, IRR, dan metode lainnya. Tiga, lamanya periode perencanaan harus sesuai dengan umur ekonomis proyek dan memungkinkan dilakukannya perhitungan yang akurat. Yang keempat, biaya modal rata tertimbang WACC digunakan sebagai tingkat diskonto dalam perhitungan NPV dan metode lainnya. Yang kelima, IRR adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0.
Yang keenam, pemilihan metode perhitungan harus sesuai dengan karakteristik proyek. Yang ketujuh, perhitungan harus memperhitungkan risiko dengan menggunakan metode seperti analisis sensitivitas dan simulasi. Yang ke-8, hasil analisis membantu mengambil keputusan investasi yang masuk akal berdasarkan NPV dan IRR positif. Nah, ini untuk beberapa rumus yang dapat dipakai di dunia nyata. Yang pertama adalah NPV atau Net Present Value, yang kedua adalah internal rate of return, yang ketiga adalah benefit cost ratio, dan yang keempat return of investment. Selanjutnya di sini ada 3 pengertian dasar ekonomi yang banyak digunakan. Yang pertama ada cash flow. Cash flow adalah laporan arus kas. Yang kedua ada time value of money adalah konsep nilai waktu terhadap uang. Contoh kasusnya misalkan Dina ingin membeli beras, dia mempunyai uang total 200.000 pada tahun 2021. Di tahun tersebut harga satu beras 40.000. Maka Dina bisa membeli 5 kg beras. Namun pada saat 2023 harga 1 kg berasnya itu udah 50.000. Jadi Dina hanya bisa membeli 4 kg beras. Selanjutnya ada equivalence. Secara umum dinyatakan dalam arti mempunyai nilai atau ukuran atau makna yang sama. Contoh kasusnya, Dono berinvestasi di sebuah bank dengan bunga 5% per tahun, dengan jumlah uang awal 1 juta yang akan di-equivalence selama 4 tahun. Maka pada tahun pertama, uang tersebut bertambah 5% menjadi 1.050.000, dan pada tahun seterusnya, hingga tahun keempat, menjadi 1.215.506 perak. Topik selanjutnya adalah tentang Facilities and Engineering, atau tata letak perencanaan fasilitas. Plan layout atau facilities layout diidentifikasikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Jarak material handling dalam area produksi akan mempengaruhi lintasan dan waktu proses dari produksi itu sendiri, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih efisien, efektif, dan juga aman. Dan untuk tujuan dari tata letak fasilitas itu sendiri yaitu adalah mengatur area kerja dan segala fasilitas produksi yang paling ekonomis, paling aman, dan juga paling nyaman, sehingga akan dapat menaikkan moral kerja dan performa dari pegawainya. Nah, penyebab kenapa harus dilakukannya perencanaan tata letak fasilitas? Yang pertama itu adanya perubahan rancangan produk yang mencolok dari produk lama, dikarenakan rancangan produk lama sudah tidak diminati pasar. Yang kedua, sering terjadinya kecelakaan pada saat proses produksi. Yang ketiga, lingkungan kerja yang tidak memuaskan atau tidak sehat. Dan yang keempat adalah penghematan dari biaya. Keuntungan dari pengaturan tata letak yang sesuai, yaitu yang pertama, dapat menaikkan output produksi. Yang kedua, membuat penggunaan area lebih efisien. Yang tiga, mengurangi inventory in proses. Yang keempat, proses manufaktur yang lebih singkat. Yang kelima, mengurangi risiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari pegawai. Dan yang terakhir ada mengurangi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari bahan baku maupun produk jadi. Oke, selanjutnya yaitu Quality and Reliability Engineering, yaitu adalah disiplin penting dalam bidang teknik yang berfokus pada memastikan tingkat kualitas dan keandalan tertinggi dalam produk, sistem, dan proses. Disiplin ini mencakup berbagai teknik dan metodologi yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan kegagalan, cacat, dan kesalahan sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan dan keandalan sistem yang dirancang. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi kegagalan dan risiko. Hal ini melibatkan pelaksanaan penilaian risiko menyeluruh dan analis model kegagalan dan efek FMEA untuk mengidentifikasi kemungkinan mode kegagalan, potensi dampaknya, dan tindakan pencegahan atau perbaikan terkait yang perlu diterapkan. Kesimpulannya dari Quality and Reliability Engineering yaitu rekayasa kualitas dan keandalan merupakan disiplin penting yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kualitas, dan keandalan produk, sistem, dan proses. Dengan menerapkan penilaian risiko yang ketat, langkah-langkah pengandalan kualitas, dan praktik perbaikan berkelanjutan, insinyur kualitas dan keandalan memastikan bahwa sistem yang dirancang memenuhi standar kualitas dan keandalan tinggi sehingga memenuhi persyaratan dan harapan pelanggan. Topik selanjutnya yaitu ergonomis dan human factor. Ergonomis terbagi menjadi dua kata, yaitu ergos artinya kerja dan nomos artinya hukum alam. Kerja sebagai disiplin ilmu yang mempelajari dan meneliti tentang keterkaitan antara orang dengan lingkungan kerja. Human engineering adalah suatu cabang ilmu keilmuan yang memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja. Ergonomi juga mengkaji interaksi antara manusia dengan unsur sistem kerja lain, yaitu bahan dan lingkungan, bahkan juga metode dan organisasi.
Bidang kajian ergonomi mencakup anatomi tubuh manusia, karakteristik antropometrik, fisiologis, dan biomekanik yang berhubungan dengan aktivitas fisik seperti pemindahan material, postur kerja, dan lain-lain. Tujuan ergonomi yaitu mendapatkan suatu pengetahuan tentang permasalahan interaksi manusia, teknologi, dan produk-produk, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan suatu rancangan sistem manusia-mesin atau teknologi yang optimal. Oke, topik ketujuh ada Operation Engineering and Management. Nah, Operation Engineering and Management ini itu merupakan, dia tuh berfokus pada peningkatan dan pengoptimalan proses yang terlibat dalam peralatan, prosedur, dan sistem industri. Nah, dalam konteks teknik, manajemen operasi berfokus pada pengawasan kinerja operasional perusahaan yang digerakkan oleh teknik yang kompleks, menyatukan kemampuan pemecahan masalah teknik dan kemampuan organisasi, administrasi, hukum, dan perencanaan manajemen. Nah, ada keterampilan yang dibutuhkan untuk Operation Engineering and Management. Yang pertama ada keterampilan teknis, kedua ada keterampilan analitis, ketiga soft skill, dan keahlian lainnya yaitu pengembangan produk. Nah, terus peluang karir di bidang Operation Engineering and Management itu ada beberapa. Yang pertama ada Operation Manager, Project Engineer, Art, Art, Architectural Project Manager, System Analyst, Business Analyst, Material Manager, Operation Analyst, Business Operation Manager, Production Planner, dan yang terakhir ada Computer Network Manager. Oke, di topik ke-8 itu ada Supply Chain Management. Nah, Supply Chain Management itu atau manajemen rantai pasok itu adalah pendekatan strategis untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang terlibat dalam pengelolaan aliran produk, layanan, informasi, dan dana dari pemasok awal hingga pelanggan akhir. Nah, tujuan SCM ini atau Supply Chain Management ini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keunggulan kompetitif rantai pasok. Terus hal yang ingin dicapai melalui pengolahan logistik, pembelian, produksi, distribusi, dan proses pengembalian yang tepat serta kerjasama yang baik dengan mitra dalam rantai pasok, pemasok, produsen, pengangkut, dan pengecer. Nah, juga SCM itu mempunyai beberapa elemen yaitu integrasi, koordinasi, manajemen resiko, optimalisasi biaya, dan inovasi. Nah, contoh penerapan di supply chain management itu misalnya ada kasus yang menerapkan sistem supply chain management yaitu Carrefour Indonesia. Nah, sebelumnya itu Carrefour itu udah netapin SCM-nya sejak lama yaitu ketika Carrefour baru memiliki beberapa gerai. Nah, SCM yang diterapkan masih sangat sederhana dan hanya untuk membantu proses penerimaan barang di gerai dan masih terfokus pada barang pangan siap saji seperti makanan siap saji seperti hamburger, hotdog, pizza, kue, dan roti, dan proses pengolahannya dilakukan di setiap gerai Carrefour. Namun, pada sistem SCM yang baru, Carrefour menerapkan aplikasi pengolahan data melalui Warehouse Management System atau WMS dan Transportation Management System atau TMS untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Nah, dalam penerapannya ini, Carrefour menghadapi beberapa tantangan seperti tidak adanya partisipasi pemasok dalam distribusi. Oke, selanjutnya masuk ke topik 9 yaitu Engineering Management. Oke, jadi itu Engineering Management itu adalah bidang yang menggabungkan prinsip-prinsip teknik dengan praktik manajemen bisnis untuk memimpin dan mengelola proyek dan tim secara efektif. Manajemen teknik juga memerlukan kombinasi keterampilan teknis dan manajerial. Itu engineering management dapat bekerja di berbagai industri otomotif, konstruksi, energi, dan teknologi. Adapun tujuan utama dari manajemen teknik adalah menjembatani kesenjangan antara teknik dan bisnis, memungkinkan para insinyur memimpin dan mengelola proyek dan tim teknis secara efektif. Jadi itu di sini ada prospek kerja engineering management. Jadi itu engineering management diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang karena perusahaan semakin tergantung pada teknologi dan inovasi untuk tetap berkompetitif. Biro Statistik Tenaga Kerja memproyeksikan bahwa lapangan kerja manajer arsitektur dan teknik akan tumbuh sebesar 3% dari tahun 2000 hingga tahun 2030 setara dengan pertumbuhan rata-rata semua pekerjaan. Jadi itu di sini 7 faktor. Yang pertama
Rangkaian kepemimpinan dan komunikasi, terus ada keahlian teknis, manajemen proyek, membangun tim dan motivasi, manajemen risiko, pemikiran strategis, dan etika dan profesionalisme. Oke, selanjutnya di sini ada safety. Keselamatan kerja atau safety sangat penting di tempat kerja karena dapat memberikan manfaat bagi karyawan, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa manfaat dan penerapan safety adalah melindungi karyawan dari bahaya dan risiko yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain di tempat kerja. Nah, seperti ini terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, tujuan seperti itu di sini ada 3. Yang pertama ada di tempat kerja, yang kedua ada di setiap sumber produksi, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan dan produk nasional. Nah, kecelakaan yang akan terjadi itu banyak, salah satunya yaitu kecelakaan akibat terjatuh dari ketinggian. Terus dan faktor-faktornya itu juga banyak, salah satunya yaitu faktor fisik seperti kondisi lingkungan, suhu kebisingan, pencahayaan, dan kelembapan. Topik selanjutnya ada Information Engineering. Jadi rekayasa informasi atau Information Engineering atau AI merupakan pendekatan yang fokus pada data dan cara yang memanipulasinya. AI menggabungkan beberapa ilmu seperti desain database, rekayasa perangkat lunak, dan pemodelan proses bisnis. Rekayasa informasi memberikan kerangka kerja terstruktur untuk mengembangkan sistem dengan langkah awal dalam pemahaman data dan proses yang terlibat dalam operasi bisnis. Lalu ada metodologinya. Metodologi rekayasa informasi merupakan pendekatan berbasis arsitektur yang digunakan dalam perencanaan, evaluasi, desain, dan implementasi aplikasi dalam suatu perusahaan. Hal ini bertujuan memfasilitasi peningkatan manajemen sumber daya perusahaan, termasuk modal, manusia, dan sistem informasi, sehingga mendukung pencapaian bisnisnya. Dan secara keseluruhan, tujuan rekayasa informasi adalah perencanaan organisasi, rekayasa bisnis, pengembangan aplikasi, perencanaan sistem informasi, dan rekayasa sistem. Dan selanjutnya ada beberapa tahapan Information Engineering, yaitu perencanaan strategi informasi, analisis area bisnis secara garis besar, analisis area bisnis terperinci, desain sistem bisnis, desain teknis, konstruksi, dan transisi. Oke, selanjutnya ada topik 12, Design and Manufacturing Engineering. Sistem desain dan engineering berhubungan dengan integrasi aspek-aspek dari disiplin teknik lainnya, memastikan atau menjamin bahwa semua aspek yang mungkin terjadi dari sebuah proyek atau sistem dipertimbangkan dan diintegrasikan bersama secara efisien. Area pengetahuan sistem design and engineering ini berkaitan erat dengan teknik industri. Selanjutnya adalah produk design and development. Proses perencanaan produk mencakup ideasi hingga peluncuran di pasar. Dalam konteks teknik industri, desain dan pengembangan produk melibatkan analisis untuk mendukung mengambil keputusan efisien. 5 dimensi penting yang memengaruhi kesuksesan pengembangan produk meliputi kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan, biaya pengembangan, dan kapabilitas pengembangan. Kriteria ini menunjukkan kinerja ekonomi. Sementara kriteria lain juga penting dari perspektif berbagai pemangku kepentingan. Tahapan perencanaan produk ada 4. Yang pertama, seleksi barang dan jasa. Kedua, pengembangan produk. Ketiga, nilai suatu produk. Dan keempat, mendefinisikan dan mendokumentasikan produk. Strategi pengembangan produk. Pengembangan produk bertujuan untuk menciptakan produk yang lebih baik, canggih, berkualitas, dan ekonomis. Alasan untuk pengembangan produk melibatkan perubahan selera konsumen, efisien biaya, peningkatan kualitas, penurunan kinerja perusahaan, dan faktor pasar dan teknologi. Jadi yang terakhir ada sistem design and engineering. Sistem desain and engineering adalah disiplin yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan, pengembangan, dan pengelolaan sistem kompleks. Ini melibatkan pemahaman kebutuhan sistem, pengembangan konsep, dan desain, implementasi komponen sistem, pengujian, serta pemeliharaan sistem tersebut. Pentingnya sistem desain and engineering adalah untuk menciptakan sistem yang efektif, efisien, andal, dan aman, yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Ini mencangkup berbagai jenis sistem, termasuk sistem perangkat lunak, sistem perangkat keras, sistem mekanisme sistem, elektromekanis, dan banyak lainnya. Poin penting dalam sistem desain engineer termasuk yang pertama analisis kebutuhan, memahami kebutuhan dan tujuan sistem yang akan dibangun. Yang kedua ada perancangan konseptual, pengembangan konsep awal sistem termasuk arsitektur dan pendekatan umum. Yang ketiga ada perancangan, detail merinci spesifik teknis, komponen, dan interaksi dalam sistem. Yang keempat ada pengembangan, membangun dan mengimplementasikan sistem sesuai dengan perancangan. Yang kelima ada pengujian,
memastikan sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan. Yang kelima ada pengoptimalan, meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. Selanjutnya ada pemeliharaan, merawat, perbaikan, dan pengembangan sistem selama siklus hidupnya. Terus ada keamanan, memastikan sistem aman dari ancaman keamanan. Terus ada kualitas, mencapai tingkat kualitas yang tinggi dan dalam semua aspek sistem. Terus yang terakhir ada dokumentasi, membuat dokumentasi yang lengkap untuk memelihara dan pemahaman sistem. Oke, jadi itu tadi adalah pemaparan materi body of knowledge dari kelompok PT ini genap. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.